Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il mudhari' lazim. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il madhi lazim. Sekarang kita belajar jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il mudhari' lazim. Apa itu fi'il mudhari' lazim? Fi'il itu adalah kata kerja, mudhari' itu adalah kata kerjanya kata kerjanya sedang atau akan dikerjakan. Lazim dia adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata kerja intransitif. Polanya sama dengan fi'il madhi. Pertama adalah untuk rumusan pertama, yaitu fa'ilnya mudzakkar atau laki-laki. Fa'il itu adalah pelaku, ya, pelaku dari fi'il atau pekerjaan itu. Rumusnya kita letakkan fi'il mudhari'nya. Kita letakkan fi'il mudhari'nya, bentuk mudhari' dari fi'il madhi. Nah, apabila pelakunya itu mudzakkar, ya, maka fi'il mudhari'nya nanti diawali dengan ya, dengan huruf ya. Oke, kita taruh fi'il mudhari' lazim yang diawali dengan huruf ya. Nah, lalu kita letakkan pelakunya atau subjeknya atau fa'ilnya. Kalau fa'ilnya tertentu, maksudnya tertentu adalah ketika kita membicarakan atau menulisnya itu kita sudah menentukan bahwa dia adalah pelakunya sudah kita ketahui, sudah tertentu, maka menggunakan al, karena itu menjadi kata yang ma'rifat. Sedangkan jika pelakunya itu belum tertentu, belum kita tentukan, belum tertentu orangnya, maka tidak perlu diberi al. Kemudian huruf akhirnya itu diharokati dhammah ketika dia isim mufrad. Ini menunjukkan bahwa fa'il itu dalam struktur di jumlah atau kalimat dia memiliki i'rab rafa. I'rab rafa kemarin tandanya adalah di akhirnya diharokati dengan harokat dhammah. Lalu rumusan kedua, ketika fa'ilnya mu'annas atau perempuan, sama dengan rumusan yang fa'ilnya mudzakkar. Bedanya adalah huruf ya mudhari'ahnya, huruf ya-nya di sini kita ganti dengan huruf ta mudhari'ah. Ya. Ini menunjukkan bahwa pelakunya itu adalah muannats atau perempuan. Jadi nanti di sini isim yang kita gunakan adalah isim muannats, ya, isim muannats. Ketika fi'il mudhari'nya menggunakan huruf ya ta mudhari'ah. Oke, misalnya pada video pertama tentang fi'il lazim itu ada darosa. Fi'il madhi lazim ada darosa, artinya telah belajar. Bentuk mudhari'nya itu adalah yadrusu. Darosa yadrusu. Yadrusu artinya sedang belajar atau akan belajar. Ya. Kalau darosa itu telah belajar, dia bentuk fi'il madhi. Kalau yadrusu dia sedang belajar atau akan belajar, bentuknya fi'il mudhari'. Yadrusunya itu menunjukkan bahwa pelakunya nanti dia mudzakkar. Nah, kalau pelakunya muannas, maka yadrusu ya-nya kita ganti dengan ta menjadi tadrusu. Baik, nanti akan kita perdalam lagi dalam contoh-contohnya. Kita sekarang kepada bagaimana cara atau langkah-langkah membuat jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il mudhari' lazim. Langkah pertama, kita menentukan kata kerja lampau intransitifnya. Ya. Yaitu kata kerja bukan lampau di sini ya, mohon maaf, di sini bukan lampau tetapi kata kerja yang sedang atau akan, ya, kata kerja mudhari', fi'il mudhari' lazim. Ya. Jadi di sini salah tulis, bukan lampau tetapi kata kerja yang sedang atau akan. Nah, yang dipilih
sebagai bahan awal kalimat dari kolom fi'il lazim 1, 2, 3 atau dari kamus atau berdasarkan vocab kosakata yang telah kita hafal. Ya, jadi misalnya kita tentukan tadi darosa, kita tentukan fi'il mudhari'nya yadrusu. Oke, kita tulis yadrusu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita tentukan fi'il mudhari' lazimnya, tapi di sini bukan yadrusu ya. Yadrusu itu dia fi'il mudhari' yang muta'addi karena dia butuh objek. Nah, saya ganti dengan fi'il mudhari' yang intransitif, yang lazim. Misalnya di video pertama tentang fi'il madhi yang lazim, saya menggunakan nama, tidur. Maka di sini fi'il mudhari'nya pakai ya, yanamu. Nama yanamu. Nama telah tidur, yanamu sedang tidur. Oke, kita tulis yanamu. Kemudian setelah kita tentukan kata kerjanya, kita menentukan isim atau kata bendanya atau kata sifat yang akan dipilih menjadi fa'il atau pelakunya. Pelaku nanti disimbolkan dengan huruf fa yang berarti fa'il. Pelaku atau fa'il dari kata kerja yang sedang akan dilakukan tadi yang intransitif di sini ya, yang intransitif. Ini salah tulis fi'il mudhari' lazim. Yang telah dipilih pada nomor A di atas. Yang sesuai dengan kebutuhan baik dari kolom KB 1, 2, 3, kata benda 1, 2 atau 3 atau dari kolom kata sifat atau dari jadwal isim jamid yang ada dalam buku metode Mustaqili atau bisa kita cari dari kamus bahasa Arab atau dari hafalan kosakata kita. Nah, setelah kita beri misalnya al-muslimu, nah, kita beri tanda rofa yang sesuai. Al-muslimu berarti dhamma. Kalau menjadi 2 al-muslimani, kalau menjadi 3 atau lebih menjadi al-muslimuna. Nah, bila fa'ilnya mudzakkar atau laki-laki, maka fi'il mudhari'nya diawali dengan ya mudhari'ah. Dan bila fa'ilnya muannas atau perempuan, maka fi'il mudhari'nya diawali dengan ta mudhari'ah. Yanamu itu kalau laki-laki, kalau nanti pelakunya perempuan dirubah menjadi tanamu. Kemudian yang keempat, antara fa'il ya, antara fa'il pelaku dan fi'il dalam jumlah fi'liyah tidak boleh sama. Dalam hal mufradnya tunggal, musanna dual atau dua, jamak banyak. Artinya, walaupun fa'ilnya itu mufrad ya, satu orang, atau musanna 2 orang, ataupun jamak 3 lebih, maka fi'il atau kata kerjanya dia tetap mufrad. Kemudian yang kelima, pemberian al pada fa'il bukan suatu keharusan, namun sesuai kebutuhan. Ya. Kalau pelakunya atau fa'ilnya tertentu orangnya, maka harus diberi al. Sedangkan kalau tidak tertentu, maka tidak perlu diberi al. Baik, langsung kepada contoh agar bisa lebih memahami. Nah, di sini contoh merangkai jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il mudhari' lazim. Kata kerja, mudhari' itu yang sedang atau akan dilakukan. Lazim itu dia tidak membutuhkan objek. Ya, lazim tidak membutuhkan objek. Contoh misalnya, yanamu telah tidur, yanamu sedang atau akan tidur. Siapa? Al-muslimu, seorang muslim laki-laki 1. Saya rubah al-muslimu menjadi 2 pelakunya. Tetap yanamu ya. Ini yanamu ya, mohon maaf bukan yanama tapi yanamu. Yanamu sedang atau akan tidur. Siapa yang sedang akan tidur? Al-muslimani, 2 orang muslim laki-laki. Saya rubah lagi menjadi al-muslimuna, tetap menjadi yanamu sedang atau akan tidur. Siapa al-muslimuna? Para muslim laki-laki. Yanamu di sini adalah fi'il mudhari' lazim, dia tidak butuh objek. Tidur nggak butuh objek. Beda dengan memukul, makan, menulis, melihat atau belajar itu membutuhkan objek. Makan butuh objek yang dimakan, menulis butuh objek yang ditulis, membaca butuh objek yang dibaca. Tidur dia tidak perlu objek. Objek dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih. Oke, ini adalah untuk yang rumusan mudzakkar untuk laki-laki ya. Apabila pelakunya saya rubah menjadi muannas atau perempuan, al-muslimatu misalnya,
Maka fi'il mudhoreknya yang awalnya itu ya, saya rubah menjadi awalnya ta, menjadi tanamu. Tanamu sedang atau akan tidur siapa al-muslimatu, seorang muslimah, seorang muslimah. Tanamu sedang atau akan tidur siapa al-muslimatani, dua orang muslimah, ya, dua orang Islam perempuan. Tanamu yang untuk jamaknya, tanamu sedang atau akan tidur siapa al-muslimatu, para muslimah, para orang Islam perempuan, ya, atau orang Islam perempuan banyak. Nah, kaidah yang keempat tadi dalam penjelasan langkah-langkah tadi, fa'ilnya, baik fa'ilnya itu bentuk mufrad seperti ini, atau dia bentuk musanna atau bentuk jamak, ya, bentuk mufrad, musanna atau jamak seperti ini, ya, dia tidak mempengaruhi bentuk daripada kata kerjanya. Artinya kata kerjanya tetap mufrad, tidak dirubah dalam bentuk dua atau jamak atau banyak. Ya, jadi kata kerjanya tetap dalam bentuk mufrad. Bedanya adalah perubahannya yang mengikuti fa'il. Kalau fa'ilnya itu mudzakkar, maka fi'ilnya juga harus mudzakkar. Mudzakkar di sini ditandai dengan huruf ya untuk fi'il mudhari'. Ya, kalau muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas, ditandai dengan huruf ta mudhari'ah. Oke. Baik, contoh-contoh ini bisa kita kiaskan ke contoh-contoh lain, ya. Misalnya kalian punya kosakata apa? Berdiri misalnya. Berdiri itu koma fi'il madinya. Kalau fi'il mudhari' atau kalau fi'il mudhari'nya yaqumu, maka menjadi yaqumu al-muslimu. Ya. Yaqumu al-muslimani. Yaqumu al-muslimuna. Kalau saya rubah menjadi pelaku perempuan, berarti takumu dirubah menjadi takumu sedang atau akan berdiri siapa al-muslimatu, seorang muslimah. Takumu sedang atau akan berdiri siapa al-muslimatani, dua orang muslimah. Takumu sedang atau akan berdiri siapa al-muslimatu, para muslimah. Ya, jadi contoh pola seperti ini bisa kita kiaskan kepada contoh-contoh kosakata yang lain. Baik, untuk lebih mengasah pemahaman kita, lebih memperdalam pemahaman kita, di sini ada beberapa latihan praktek merangkai jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il mudhari' lazim. Jadi, terjemahkan kalimat-kalimat di bawah ini dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumusan di atas. Lalu fa'ilnya, ya, jadi rumusan di mana? Rumusan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian fa'ilnya ubahlah dalam bentuk mufrad, musanna maupun jamak. Baik dalam konteks mudzakkar atau laki-laki, muannas atau perempuan. Ya. Di sini misalnya seorang pengemis laki-laki yang tertentu, berarti dia pakai al nanti karena ada tertentunya, itu sedang berdiri. Ya, sebagaimana yang telah saya jelaskan di video fi'il madi, meskipun di sini terjemahan bahasa Indonesianya menggunakan subjek dulu, predikat di awal, predikat di akhir, ya. Subjek di awal, predikat di akhir. Tapi karena perintahnya adalah disuruh membuat jumlah fi'liyah, maka nanti kata kerjanya ditaruh di awal, fi'ilnya taruh di awal. Jadi nanti berdiri taruh dulu di awal, kata kerja yang bermakna berdiri, lalu pengemisnya ditaruh di setelah kata kerja tersebut. Nah, satu soal ini bisa dikerjakan dalam bentuk 6 tadi, ya, 6 pola seperti ini. Nah, di bentuk ini. Nah, dia ada dalam bentuk mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar, jamak mudzakkar. Terus dalam bentuk muannas mufrad, kemudian musanna mufrad muannas, lalu muannas mufrad, muannas musanna, lalu muannas jamak, ya. Atau jamak muannas, kemudian musanna muannas, lalu mufrad muannas. Ya, jadi satu soal itu dikerjakan dalam 6 pola. Dan yang ke nomor 5 nanti itu perintahnya adalah kita cari sendiri kosakata yang akan kita buat, ya. Kita cari di kamus atau dalam kosakata di buku metode Mustaqili. Baik, itu saya kira yang bisa sampaikan untuk
penjelasan tentang bagaimana cara kita membuat jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il mudhari' lazim. Semoga bisa bermanfaat, tetap semangat ya, dan kerjakan latihannya agar bisa lebih paham. Sekian dari saya, semua salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasuli sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.